Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Yuni, belajar matematika. Matematika itu mudah. Kali ini Kak Yuni akan menjelaskan tentang materi baru setelah vektor ruang 3 selesai. Jadi vektor ruang 2, kemudian vektor ruang 3. Untuk kelas 11 kita masuk di persamaan dan fungsi kuadrat. Kalau menurut urutan KD, kita masuk di KD 319 sama 419. 319 menyebutkan tentang menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. 419 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, kita langsung masuk saja karena ada dua hal yang kita pelajari di bab ini, yaitu persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Kita masuk di persamaan kuadrat. Oke. Persamaan kuadrat. Sudah pernah dengar apa itu persamaan kuadrat? Maksudnya waktu di SMP paling tidak udah kenal sedikit ya apa yang dimaksud dengan kuadrat, kemudian persamaan kuadrat. Kuadrat itu mesti yang ada pangkat 2-nya. Pintar sekali. Nah, di persamaan kuadrat kita harus tahu dulu apa yang namanya definisi persamaan kuadrat. Ya, kita tahu dulu definisinya itu apa. Nah, secara umum bentuk umumnya itu kalau ditulis ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0. Nah, ini dengan syarat apa? A itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ABC itu adalah anggota bilangan real. Jadi ini bentuk secara umumnya untuk persamaan kuadrat. Ini namanya persamaan mesti ada sama dengannya. Nah, perhatikan contoh sebagai berikut. Contohnya, misal Bu Yuni punya 2x kuadrat plus 4x min 1 sama dengan 0. Nah, kita cari, kita lihat A-nya berapa? 2 ya. Jadi di sini angkanya dan tandanya adalah plus 2, kita tulis 2. Kemudian B-nya berapa? Plus 4. C-nya berapa? Bukan 1 tetapi min 1. Nah, kalian harus bisa menentukan dulu nilai A, B, C. Nanti untuk selanjutnya akan lebih mudah. Contoh lagi. Misal saya punya x kuadrat plus 3x sama dengan 0. Nah, kita cari nilai A-nya berapa? A itu adalah koefisien yang ada di depan x kuadrat. Nilainya adalah 1. Kemudian B itu adalah koefisien di depan x. Nilainya plus 3. Kita plus 3. Sedangkan C itu yang tidak ada variabelnya sama sekali. Tidak ada x-nya sama sekali. Yaitu berapa di sini? Nggak ada yang muncul angkanya, berarti nilainya adalah 0. Satu lagi biar lebih paham. Ya. Kalau saya punya x kuadrat minus 9 sama dengan 0. Ayo, nilai A-nya berapa di sini? Di depan x kuadrat. Oke, plus 1. Kemudian B-nya, B itu adalah koefisien di depan x yang tanpa kuadrat. Tidak ada x-nya, berarti koefisiennya adalah 0. C itu adalah angka atau koefisien yang tidak ada variabel x-nya sama sekali. Nilainya adalah berapa di sini? Minus 9. Oke, berarti kalian sudah paham. Nah, setelah kita belajar definisi persamaan kuadrat, kemudian bentuk umumnya, contoh-contohnya, kita masuk di yang kedua, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nanti akan sering saya singkat ya, persamaan kuadrat itu dengan PK. PK adalah apa? Persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Ya, ada 3 cara. Yang pertama
itu dengan faktorisasi. Yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, ya, melengkapi kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna atau bentuk kuadrat sempurna. Dan yang terakhir dengan rumus A, B, C. Nah, ini. Nah, baik, kita akan belajar yang faktorisasi terlebih dahulu. Faktorisasi. Nah, faktorisasi ini kalian harus sudah menguasai perkalian ya. Sebab kalau tidak ya tidak bisa memecah antara x kuadrat dipecah bagaimana gitu ya. Nah, untuk faktorisasi kalian harus terlebih dahulu cari dua bilangan ya. Jadi kalau misalkan bentuknya itu adalah ax kuadrat bx plus c sama dengan 0, ini ya bentuk dari pk-nya, kita akan mencari faktorisasi terlebih dahulu ya. Itu menentukan ya, syaratnya menentukan dua bilangan yang memenuhi syarat syaratnya apa saja ya. Hasil kali, jadi hasil kali dua bilangan tadi itu sama dengan A kali C. Sedangkan jumlahnya ya, jumlahnya itu sama dengan koefisien di B. Ini penting sekali ya. Nah, sebagai ilustrasi misalkan misal ya, misal ada dua bilangan x1 dan x2. Jadi dari pecahan ax kuadrat plus bx plus c itu ya. Nah, itu apabila dikalikan x1 kalikan x2 itu adalah perkalian antara koefisien A dengan C. Sedangkan penjumlahannya itu akan sama dengan B. Seperti itu. Ya. Jadi prinsip dasar perkaliannya seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk kalau koefisien A, koefisien di depan x kuadrat yang A-nya itu kan kadang nilainya 1, kadang lebih dari 1. Nah, sekarang kita akan masuk kalau A-nya itu sama dengan 1. Ya, A-nya sama dengan 1. Maka x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu akan menjadi x plus x1 dikalikan x plus x2 akan sama dengan 0. Ya. Dimana ini dengan syarat tadi, dimana x1 itu kalau dikalikan dengan x2 hasilnya adalah A kalikan C. Karena A-nya nilai 1 berarti x1 kalikan x2 akan sama dengan C. Sedangkan x1 ditambah x2 itu akan sama dengan B. Gitu ya pasangannya. Kemudian berikutnya, ini masih teori, tidak perlu bingung. Kalau untuk A-nya tidak sama dengan 1, ya bisa lebih dari 1, bisa kurang dari 1. Ya. Nah, untuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, itu akan menjadi, jadi AX-nya dipisah menjadi AX. Nah, di sini AX kali AX plus X1, sini plus X2, kita bagi dengan A-nya akan sama dengan 0. Ini rumusnya. Nah,
Dengan syarat apa? X1 kalikan X2 itu akan sama dengan A kalikan C. X1 ditambah X2 akan sama dengan B. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Ingat ya, tadi harus mencari dua bilangan. Kalau dikalikan, maka hasilnya adalah koefisien A kalikan koefisien C. Kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah koefisien B, gitu ya. Nah, misal saya punya X kuadrat min 7X plus 6 sama dengan 0 ya. Nah, ini bagaimana cara memfaktorkannya ya. Kita harus mencari dua bilangan ya. Dua bilangan kalau dikalikan itu hasilnya adalah C. Kenapa C? Karena koefisien, ingat ya di sini A-nya kita lihat dulu, A-nya berapa? 1. Kemudian B-nya berapa? Min 7, C-nya 6. Nah, kita harus mencari bilangan. Kalau dikalikan hasilnya C, kalau dijumlahkan hasilnya adalah B. B itu berapa? Min 7, yang C-nya adalah 6. Bilangan berapakah itu? 6 kali 1. 6 tambah 1, bukan min 7 tapi 7. Berarti kita coba masukkan dengan min 6 kali min 1 ya, min 6 kali min 1. Min 6 kali min 1, min kali min plus 6 kali 1 6. Kita jumlahkan untuk min 6 nya dengan min 1 nya, apakah hasilnya min 7? Min 6 ditambah min 1 adalah min 7. Nah, jadi di sini sudah ketemu ya nilai angka-angkanya ya. Ya, kita masukkan di sini ya, sesuai dengan rumusnya yang awal ini ya. Nah, kita masukkan di sini. Jadi X kita pisah aja, X kuadrat itu X kali X gitu ya. Terus kemudian kita masukkan angka yang sudah ketemu, dua bilangan harus sama, dikalikan dan dijumlahkan bilangannya harus sama. Di sini adalah minus 6, sini adalah minus 1 akan sama dengan 0. Kemudian sini X min 6 sama dengan 0, X-nya akan sama dengan min 6-nya pindah ke kanan jadinya 6. Atau X min 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 1 pindah ke kanan 1. Nah, ini untuk nilai X-nya yang sama dengan 1. Nilai A-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk bagian yang kedua, contoh yang kedua. Kalau saya punya 3X kuadrat plus 2X min 5 sama dengan 0, maka kita cari dulu A-nya berapa? 3, B-nya 2, C-nya adalah min 5. Oke. Nah, sesuai dengan rumus pemfaktoran untuk nilai A-nya tidak sama dengan 0 ya. Kan rumusnya adalah AX. Jadi AX kuadrat ini dipisah jadi AX kalikan AX di sini ya kan? Plus X1 plus X2. Nah, di sini kita harus cari dulu nilai X1 X2-nya. Cari dua bilangan. Kalau dikalikan itu hasilnya adalah A kalikan C. Ini ya. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah B. Ini penting sekali nih. Ya. Nah, kita harus cari bilangan ya. Kalau dikalikan hasilnya adalah A kalikan C, A-nya 3, C-nya min 5, berarti 3 kali min 5 atau sama dengan min 15. Bilangan berapa itu? Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 2. Ayo kita pikirkan. Dikalikan hasilnya min 15 dijumlahkan 2. Oke, misal saya kasih 5 dengan min 3. 5 kali 3 15. Salah satu kita kasih minus kan jadinya minus 15. Nah, kenapa mikirnya kok dikasih minnya 3 bukan 5? Nah, ada hubungannya dengan
penjumlahannya yang harus hasilnya 2. Nah, maka kalau kita jumlahkan 5 ditambah min 3 hasilnya 2. Jadi ini pasangan bilangan harus sama. Depan 5 5 semua, belakang min 3 semua. Jadi angkanya dua-duanya ini harus sama. Ya, baik itu perkalian maupun penjumlahan. Baik, kita masukkan di persamaan di sini ya. 2x min 5 sama dengan 0. Nah, jadi kan harus dipisahkan 3x kuadrat menjadi 3x kali 3x sesuai dengan rumusnya ya. Terus kemudian angkanya tadi 5 sama min 3. Kita tulis kalau plus 5 ya plus 5, min 3 ya tulis min 3 dibagi dengan koefisien A-nya berapa ini? 3. Nah, kalau sudah sampai di sini ya, ada yang perlu dibagi, bisa enggak dibagi? Ini 3 bisa, 5 nggak bisa, berarti bagian sini nggak bisa dibagi. Yang bisa dibagi bagian sini. Kenapa bisa langsung dibagi? Karena ini perkalian. Ya, kalau membagi itu bentuknya perkalian. Tapi kalau ini penjumlahan nggak bisa dibagi dengan 3. Berarti 3x plus 5 yang depan tetap, yang belakang kita coret ya, menjadi 1 sini 1. Jadi x min 1 akan sama dengan 0. Nah, yang kalau sudah seperti ini kita sama dengan 0, artinya 3x plus 5, maaf ini nggak perlu, akan sama dengan 0. 3x sama dengan 5 pindah ke kanan jadinya min 5, x-nya sama dengan min 5 dibagi 3. Atau untuk x dikurangi 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 1 pindah ke kanan menjadi 1. Nah, ini HP-nya ya. Himpunan penyelesaiannya min 5/3 sama 1. Itu untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan faktorisasi. Baik, untuk cara yang lainnya insya Allah akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Baik, nanti kalian akan mencoba mengerjakan soal-soal yang akan Kak Yuni berikan. Terima kasih. Untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.